Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saat ini sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Dia, kita katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 10 ayat 10 sampai ayat pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat ke-36. Sekali lagi, Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berangkat dari Gunung Sinai pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Yehuda menurut pasukan mereka. Ia mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Abinadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulun ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zuriyadi. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Reuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani. Dan menurut pasukan mereka yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Bagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehul orang Median mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat
menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika Engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Maka tabut itu berangkat. Berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laskar ini. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan yang memimpin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya perjalanan kehidupan kita dari sejak lahir sampai kita dewasa saat ini, bahkan mungkin ada yang sudah punya anak, bahkan yang sudah punya cucu. Perjalanan kita hari ini ada sampai hari ini, saya percaya semua itu karena Tuhan yang pimpin. Dan saat ini juga keberangkatan orang Israel dari Gunung Sinai, yang memimpin mereka adalah Tuhan. Tuhan yang ada di depan mereka, yang berjalan bersama dengan mereka, dan mereka berada di belakang Tuhan. Sehingga setiap perjalanan mereka semuanya berhasil karena apa? Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat sejarah atau cerita bangsa Israel, bahwa ketika memasuki tahun yang kedua di padang gurun, Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju padang gurun Paran. Bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Musa mengajak serta iparnya Hobab, seperti tadi di ayat yang ke-29, yang saat itu hendak kembali ke negerinya. Alasannya Musa ingin supaya Hobab juga dapat menjadi saksi bagaimana Allah memelihara umatnya. Artinya ajakan itu berdiri di atas iman dan keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel, seperti yang terdapat di ayat yang ke-29. Kita tadi sudah membacakannya. Kemudian tabut perjanjian Allah berjalan mendahului barisan umat Allah. Dalam setiap titik perhentian dan perjalanan, Musa selalu mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas mereka. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap perjalanan, bahkan setiap mereka berhenti ketika mereka berangkat ke Gunung Sinai, Musa selalu bersyukur dan mengatakan bahwa ini adalah karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pengakuan ini mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang mereka tempuh bukan persoalan mengenai bangsa Israel yang sedang meraih mimpi dan keinginan, melainkan tentang Tuhan yang memimpin langkah mereka. Artinya dalam setiap perjalanan mereka mau sampaikan bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup kita, sidang jemaat Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan sehingga perjalanan kita berhasil. Sidang jemaat Tuhan, penyertaan Allah inilah yang ingin Musa bagikan kepada iparnya yang berasal dari keturunan imam di Midian. Musa ingin menunjukkan kepada Hobab bagaimana Allah berkarya dalam hidup umatnya dan mengubah mereka menjadi taat kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, ada 2 pelajaran yang dapat kita tarik dari perikop ini. Yang pertama, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati atas bangsanya. Musa tidak mengklaim hak pemimpinan itu. Artinya dia mengakui bahwa yang memimpin mereka adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, yang benar-benar memimpin perjalanan hidup mereka. Kemudian yang kedua, sekalipun mereka meninggalkan gunung Tuhan, tiang awan senantiasa memimpin dan menuntun mereka. Artinya walaupun terkadang kita meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan langkah kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Yang menjadi persoalannya ada diri kita, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, tetapi sebenarnya tidak jauh. Kitalah yang jauh dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, mari kita yakini bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, maka perjalanan kita akan senantiasa
berhasil. Dan apapun di setiap proses hidup kita, Dia akan menopang kita, mengangkat kita, dan tidak akan membiarkan kita jatuh. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memimpin. Jadi penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel juga boleh kita rasakan di zaman sekarang. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja PSPI GKRI Agape Marina. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, mengatakan firman-Mu, dan ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.